Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 26 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayurbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 26 April 2026 dengan judul Kuasa yang Memelihara. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Melalui kata-kata Kristus ini, kita memperoleh gambaran tentang nilai sejati dari pengaruh manusia. Pengaruh itu harus bekerja sejalan dengan pengaruh Kristus. Mengangkat di mana Kristus mengangkat, menanamkan prinsip yang benar, dan menahan laju kerusakan moral dunia. Pengaruh itu harus menyalurkan kasih karunia yang hanya dapat diberikan oleh Kristus. Ia harus mengangkat dan memaniskan kehidupan serta karakter orang lain melalui kuasa teladan yang murni disertai iman dan kasih yang sungguh-sungguh. Umat Allah harus menjalankan kuasa yang membaharui dan memelihara di dunia ini. Mereka harus melawan pengaruh jahat yang merusak dan menghancurkan. Pekerjaan umat Allah di dunia ini adalah menahan kejahatan, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan umat manusia. Prinsip kebaikan, kasih, dan kemurahan hati harus mencabut setiap akar keegoisan yang telah meresap ke seluruh masyarakat dan merusak gereja. Jika pria dan wanita mau membuka hati mereka terhadap pengaruh surgawi dari kebenaran dan kasih, prinsip-prinsip ini akan mengalir kembali seperti sungai di padang gurun, menyegarkan semua orang dan menumbuhkan kehidupan di tempat yang sebelumnya tandus dan kering. Pengaruh mereka yang berjalan di jalan Tuhan akan menjangkau hingga kekekalan. Mereka akan membawa keceriaan dari damai surgawi sebagai kuasa yang tetap menyegarkan dan menerangi. Sekali lagi, harus ada pengaruh yang terbuka. Kristus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Terang yang bersinar dari mereka yang menerima Yesus Kristus bukanlah berasal dari diri sendiri. Semuanya berasal dari terang dan hidup dunia ini. Kristus adalah terang, kehidupan, kekudusan, dan pengudusan bagi semua orang yang percaya, dan terangnya harus diterima serta disalurkan melalui segala perbuatan baik. Dalam banyak cara, kasih karunia-Nya juga bekerja sebagai garam dunia. Kemanapun garam ini dibawa, ke rumah tangga atau masyarakat, ia menjadi kuasa yang memelihara
untuk menyelamatkan segala yang baik dan menghancurkan segala yang jahat. Agama yang sejati adalah terang dunia, garam bumi. Sumber kasih karunia dan pengetahuan itu terus mengalir. Ia tidak akan pernah habis. Dari kelimpahan yang berlimpah, inilah kita menerima suplai yang tiada henti. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan merenungkan kembali peranan penting sebagai umat-umat Allah. Kita digambarkan oleh Yesus Kristus dalam khotbahnya di atas bukit adalah sebagai garam dunia. Ayat inti di dalam Matius 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia." Apa poin utama yang disampaikan Yesus tentang garam dunia ini? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 124, paragraf 2 berkata, melalui kata-kata Kristus ini, kita memperoleh gambaran tentang nilai sejati dari pengaruh manusia. Pengaruh itu harus bekerja sejalan dengan pengaruh Kristus, mengangkat di mana Kristus mengangkat, menanamkan prinsip yang benar, dan menahan laju kerusakan moral dunia. Melalui kutipan ini, poin utama bahwa kita sebagai umat Allah, anak-anak Allah, mempunyai tanggung jawab moral menjadi agen yang mempengaruhi orang lain. Pengaruh kita bukanlah hasil dari kepribadian yang hebat atau bakat alami, tetapi hasil dari berdiamnya kasih karunia atau Roh Yesus Kristus dalam hati kita. Kita hanyalah sebagai saluran. Apa maksud Yesus menyebutkan umat-umat Allah sebagai garam dunia? Roh Nubuat di dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 35, paragraf 2 berkata, garam berharga karena khasiatnya yang mengawetkan, dan apabila Allah menyebutkan anak-anaknya garam, Dia mengajarkan bahwa maksudnya membuat mereka tujuan kasih karunia-Nya adalah mereka menjadi wakil-wakil untuk menyelamatkan orang-orang lain. Tujuan Allah dalam memilih suatu umat di hadapan seluruh dunia bukan hanya Dia dapat mengangkat mereka sebagai putra-putrinya, tetapi melalui mereka dunia dapat menerima kasih karunia yang membawa keselamatan. Sebagaimana garam tidak hanya mengawetkan, tetapi juga memberikan rasa, mencegah pembusukan pada makanan. Apa yang harus kita lakukan sebagai garam? Selanjutnya masih dalam buku yang sama, halaman 36, paragraf 1 berkata, garam harus bercampur dengan bahan kemana garam itu dimasukkan atau dicampurkan. Garam itu harus masuk dan meresap supaya mengawetkan. Demikian juga lewat kontak pribadi dan pergaulan manusia dijangkau oleh kuasa Injil yang menyelamatkan. Mereka tidak diselamatkan secara ramai-ramai, tetapi secara perseorangan. Pengaruh pribadi adalah suatu kuasa. Kita harus datang dekat kepada mereka yang kita inginkan beroleh manfaat. Umat Allah dipanggil untuk membawa pengaruh baik di dunia ini, menjaga moralitas, menyebarkan kasih Kristus, dan melawan kejahatan. Kasih dan kebaikan harus menghapus keegoisan yang merusak masyarakat. Seperti garam, umat Allah memiliki peran penting untuk memberi dampak positif yang menyelamatkan. Kasih Kristus yang hidup dalam diri akan mengalir kepada orang lain, menjadikan kita terang bagi dunia. Matius 5 ayat 14. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 124, paragraf 5 berkata, Kristus adalah terang
kehidupan, kekudusan, dan pengudusan bagi semua orang yang percaya. Dan terangnya harus diterima serta disalurkan melalui segala perbuatan baik. Dalam banyak cara, kasih karunia-Nya juga bekerja sebagai garam dunia. Kemanapun garam ini dibawa, ke rumah tangga atau masyarakat, ia menjadi kuasa yang memelihara untuk menyelamatkan segala yang baik dan menghancurkan segala yang jahat. Agama yang sejati adalah terang dunia, garam dunia. Sekali lagi, baik garam dan terang harus ada pengaruh yang terbuka. Kristus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Terang digambarkan sebagai sesuatu yang tidak berasal dari diri sendiri. Ia adalah pantulan dari terang dan hidup dunia, yaitu Yesus Kristus. Umat Allah hanyalah saluran yang menerima terang tersebut untuk kemudian disalurkan melalui segala perbuatan baik yang memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Di segala zaman, Roh Yesus Kristus yang adalah kuasa yang memelihara umat-umat Allah telah menjadikan anak-anaknya sebagai terang bagi orang-orang di generasi mereka. Yusuf adalah pembawa terang di Mesir, Daniel dan rekan-rekannya di Babel, dan Mordekai di Persia. Dalam kemurnian, kebajikan, dan kasih, mereka merepresentasikan Kristus di tengah-tengah bangsa penyembah berhala, menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Allah dinyatakan kepada dunia, pancaran terang yang cemerlang bersinar di tengah kegelapan istana-istana kerajaan. Roh nubuat di dalam In Heavenly Places, halaman 316, paragraf 3 berkata, dengan cara yang sama, murid-murid Kristus ditempatkan sebagai pembawa terang di jalan menuju sorga. Melalui mereka, belas kasihan dan kebaikan Bapa dinyatakan kepada dunia yang diselimuti kegelapan kesalahpahaman tentang Allah. Dengan melihat perbuatan baik mereka, orang lain dibawa untuk memuliakan Bapa yang di atas. Karena hal itu menyatakan bahwa ada Allah di tahta alam semesta yang karakternya layak untuk dipuji dan diteladani. Kasih ilahi yang bersinar di dalam hati, keharmonisan seperti Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan adalah seperti sekilas pandangan tentang sorga yang diberikan kepada manusia di dunia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, garam dan terang adalah simbol dari tanggung jawab moral umat Allah untuk menjadi agen perubahan yang menahan kejahatan, menyebarkan kasih, kebaikan, dan menyelamatkan orang lain. Dunia mengamati untuk melihat buah apa yang dihasilkan oleh umat-umat Allah yang mengaku percaya kepadanya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menyatakan bahwa kami adalah garam dan terang dunia yang menyebarkan kasih, kebaikan, dan keselamatan bagi orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk menyebarkan kasih, kebaikan, dan keselamatan kepada orang lain. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.